Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua masih diberi kesehatan pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan manfaatnya di yaumul kiamah nanti. Di sini saya akan menyampaikan kultum mengenai Rasul-Rasul kekasih Allah. Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pengertian iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia akhirat. Perintah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi anzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'id, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad dan kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sifat wajib. Terdapat 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul Allah, yaitu yang pertama as-siddiq, yang artinya Rasul itu selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada bapaknya adalah perbuatan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat, maka jauhilah. Kisah ini terdapat dalam Quran Surat Maryam ayat 41 yang berbunyi, Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan Nabi. Quran Surat Maryam ayat 41. Kedua, al-amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan bahwa Nuh adalah orang yang terpercaya. Kisah tersebut terdapat dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 106-107 yang berbunyi, Idh qala lahum ahuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin, yang artinya, ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 106-107. Yang ketiga, at-tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Yang keempat, al-fatonah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan al-hajar al-aswad atau batu hitam di atas Ka'bah. Rasulullah lalu menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya, dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Yang kedua, terdapat sifat mustahil atau sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, al-kizib, yang berarti mustahil Rasul itu bohong atau dosa. Yang kedua, al-khianah, yaitu mustahil Rasul itu berkhianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Yang ketiga, al-kitman, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran.
Setiap firman yang disampaikan oleh Allah SWT pasti disampaikan kepada umatnya. Yang keempat, al-baladah, yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, tetapi ia pandai. Yang terakhir terdapat sifat jaiz Rasul Allah SWT. Sifat jaiz pada Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah. Allah SWT berfirman, "Ma hadza illa basyarum mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun." Yang artinya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan seperti apa yang kamu makan dan minum seperti apa yang kamu minum. Quran Surat Al-Mu'min ayat 33. Tugas-tugas Rasul Allah SWT. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah SWT. Yang kedua, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan peringatan kepada orang kafir. Yang ketiga, mengajak kepada tauhid. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang keenam, sebagai hujah bagi manusia. Adapun hikmah beriman kepada Rasul Allah SWT ada 6. Yang pertama, makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Yang keenam, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah SWT untuk mengabdi kepadanya. Firman Allah SWT yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.